Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Raja kali ini akan mempresentasikan mapel PAI di bab 7 yang berjudul menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan syukur. Yang pertama ada menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah sikap di mana seorang individu, seorang mukmin menjaga kehormatannya, baik menjaga nama baiknya, harga dirinya, martabat atau harkat dan martabat serta kemuliaan pada dirinya. Ia merupakan sikap yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang muslim, yang mukmin, mereka yang mereka berada dalam ketaatannya, mereka yang berpuasa, bersedekah, khusyuk, sabar dan benar serta menjaga kehormatannya, maka sesungguhnya Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka. Murah sendiri terbagi menjadi 3, yaitu murah terhadap diri sendiri, pada sesama makhluk, dan kepada Allah. Murah terhadap diri sendiri yaitu dengan menjaga kehormatan diri, dengan menjaga harkat dan martabat. Yang kedua itu kepada sesama makhluk, yang dimana dengan tidak merendahkan makhluk lain serta menjaga kehormatan diri sendiri di hadapan sama makhluk. Yang ketiga murah terhadap Allah, yang dimana sikap menjaga hakikat diri sebagai hamba di hadapan Allah untuk memotivasi diri dalam menjauhi apa yang dilarangnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Murah itu sikap murah dapat dilakukan dengan menjaga kehormatan sendiri seperti dengan menjaga perkataan, tidak berkata kasar, memakai pakaian yang baik dan sopan, serta menghargai kepada sama manusia. Yang kedua ada sikap ikhlas. Ikhlas yang berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih, kosong, jernih, mengosongkan dan tidak bercampur. Yang dimana sikap ikhlas ini adalah ketika kita melakukan suatu kebaikan atau menerima suatu perbuatan dari orang lain atau takdir dengan tanpa mengharap imbalan, dengan tanpa pamrih, serta murni karena melaksanakan perintah Allah. Lalu ikhlas ini seperti dalam surat Az-Zumar ayat 2, yang dimana Allah berkata, sesungguhnya Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan secara benar, maka jalankanlah ketaatan tersebut, yang dimana diperintahkan oleh Allah dengan murni. Yang dimana sikap ikhlas ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan untuk orang awam atau umum, yang dimana individu yang memiliki tingkatan ini masih berharap masih berorientasi pada pengharapan keuntungan dunia. Yang kedua itu khawas, yaitu khusus, yang dimana ini adalah sikap ikhlas yang tidak berorientasi pada keuntungan dunia, namun masih mengharapkan keuntungan di akhirat. Yang ketiga itu ada khaswatul khawas, yang dimana ini adalah tingkatan paling tinggi dalam ikhlas, yaitu tingkatan yang paling excellent, yang dimana tidak melihat lagi bahaya atau manfaat dari suatu perbuatan, namun semata-mata hanya untuk menjalankan perintah dari Allah, yang dapat dilakukan dengan tidak mengharap pujian dan hinaan ketika kita melakukan sesuatu untuk kebaikan, bersikap ikhlas atau tabah ketika menerima cobaan, dan yakin bahwa semua itu ada hikmahnya. Yang ketiga ada sikap malu. Sikap malu ini disebut juga dengan al-haya, di mana sikap malu ini dapat mendorong manusia untuk melakukan suatu kebaikan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Bila mana individu tersebut tidak masih malu untuk melakukan kebaikan, maka sesungguhnya itu bukan rasa malu, melainkan sikap penakut dan kelemahan pada individu tersebut. Sikap malu ini merupakan cabang iman
yang dikatakan oleh Rasulullah yang dalam sabdanya dalam kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Rasulullah berkata dalam mengkaitkan hadisnya berkata bahwa al-haya'a minal iman, yang dimana iman adalah malu adalah sebagian daripada iman. Nah, iman ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ghaizah atau secara naluri, di mana Allah menciptakan rasa malu yang alamiah pada manusia. Jadi manusia bisa secara alamiah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yang dimana ia bisa memiliki rasa malu ketika ia berbuat kesalahan. Lalu yang kedua itu ada muktasab atau malu yang dicari atau dilatih, yang dimana rasa malu ini seperti rasa malu ketika kita suatu individu berhadapan dengan Allah di akhirat nanti, namun tidak memiliki amal ibadah yang cukup. Nah, ia dapat dilatih dengan mengumpulkan bekal dan amal untuk bekal di akhiratnya nanti di hadapan Allah. Dan yang terakhir ada sikap zuhud, yang dimana sikap zuhud ini adalah sikap yang tidak tertarik pada kenikmatan duniawi, yang dimana seorang mukmin yang sudah mencapai dapat bersikap zuhud, ia tidak lagi berorientasi pada kenikmatan duniawi dan tidak mementingkan urusan duniawi. Namun bukan berarti orang yang memiliki sikap zuhud ini tidak diwajibkan untuk mencari harta atau kekayaan. Namun bila ia tidak memilikinya, maka yang akan mencarinya, dan bila yang memilikinya akan menggunakannya untuk kepentingan bekal di akhiratnya nanti. Yang dimana bila seorang ini tidak memiliki zuhud, kata Rasulullah, maka ia akan ada dalam al-wahn atau rasa terjebak, cinta akan dunia dan takut dengan kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi menguatkan iman dengan 4 sikap tersebut, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.